2. Di sini berarti 3/5. Sisi angka sudah mendapatkan 4. Jadi di sini tulis sama seperti tadi rumusnya NA per NS. Sini per 10. Sama-sama dibagi 2. Di sini dapat 2/5. Ini hasil yang tadi. Kita beralih kepada contoh soal. Contoh soal yang pertama. Pada pertandingan sepak bola, tim Indonesia mendapatkan data yaitu menang 15 kali, seri 7 kali, dan kalah 3 kali. Berapakah peluang tim Indonesia menang? Yang ditanyakan adalah PA. NA sendiri yaitu 15 kali. Kita tim Indonesia menang 15 kali, kita tulis di sini 15. NS yaitu jumlah semua kejadian atau percobaan. Di sini kita tulis yang 15 ini. Kita jumlahkan seri 7 kali dan kalah 3 kali. Kita jumlahkan sama dengan yang kita tanyakan berapakah peluang tim Indonesia menang, yaitu PA sama dengan NA per NS. NA nya sendiri kita sudah mendapatkan yaitu 15. Kita tulis di sini. NS nya kita sudah mendapatkan bahwa di sini adalah 25. Kita tulis 25. Kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 5. Mungkin seperti ini caranya yang tadi. Ini contoh pelemparan koin dan ini contoh soal pada pertandingan sepak bola tim Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang peluang empirik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, sudahkah kalian siap untuk pelajaran hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa kepada Tuhan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada pertemuan kali ini kakak akan menjelaskan tentang peluang teoretik. Peluang teoretik. Pernahkah adik-adik di rumah melakukan suatu percobaan, yaitu menebak atau memperkirakan suatu pertandingan yang baru saja dimulai dan menebak hasil akhir skor pertandingan tersebut? Nah, itu termasuk dalam contoh peluang teoretik. Peluang teoretik juga sering kita lakukan pada kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya pada saat kita bermain ular tangga. Kita pernah kan melempar dadu. Nah, itu juga termasuk dalam peluang teoretik. Nah, sebelum kita membahas peluang teoretik lebih dalam, ayo kita mengingat beberapa hal berikut ini. Yang pertama yaitu ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin pada suatu kejadian yang dinotasikan dengan huruf S besar. Ruang sampel juga dapat dicari dengan bantuan diagram pohon dan tabel. Nah, itu yang harus kalian ingat untuk ruang sampel. Ada juga yaitu titik sampel.
titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel yang tadi itu, adik-adik, atau kemungkinan-kemungkinan yang muncul. Nah, dua pernyataan ini harus adik-adik ingat dan pahami secara baik untuk mengerjakan soal-soal tentang peluang teoretik. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian dari peluang teoretik itu sendiri. Adik-adik, sekarang kita akan melanjutkan tentang pengertian peluang teoretik. Peluang teoretik adalah perbandingan, ya, perbandingan antara banyaknya kejadian yang diamati dengan banyaknya kejadian yang muncul. Dapat kita notasikan dengan rumus P, peluang kejadian A sama dengan NA. NA yaitu kejadian yang diamati dibagikan di sini perbandingan. Jadi rumusnya yaitu pembagian dengan banyaknya kejadian yang mungkin, yaitu NS. Nah, dapat kita simpulkan kan, peluang teoretik yaitu perbandingan antara banyaknya kejadian yang diamati dengan banyaknya kejadian yang mungkin. NA yaitu banyaknya kejadian dan NS yaitu banyaknya kejadian yang mungkin muncul. Oke adik-adik, setelah kita membahas tentang pengertian, mari kita kerjakan contoh soal berikut yang akan kakak berikan. Tenang, contoh soal yang kakak berikan pasti mudah-mudah kok. Kita akan pelajari tentang peluang teoretik yang sangat menarik pada hari ini. Oke adik-adik, sekarang kita akan membahas sebuah eksperimen, yaitu melemparkan satu buah dadu yang kita sudah sediakan. Nah, pada saat kita melempar dadu, angka-angka yang ada pada dadu akan menjadi ruang sampel. Nah, ruang sampel yaitu angka-angka yang ada pada dadu itu sendiri, seperti 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, untuk banyaknya ruang sampel, berarti kita di sini dihitung. Jika di sini angka 1 sampai 6, maka di sini adalah 6. Nah, eksperimen yang pertama yaitu hasil mata dadu 3. Kita langsung kerjakan saja. Nah, untuk ruang sampel kita akan angka-angka yang muncul pada dadu itu sendiri, yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, ini adalah ruang sampel yang dinotasikan dengan huruf S, dan banyaknya ruang sampel yaitu NS. Ada NS. Nah, banyaknya berarti kita hitung ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6 kan, jadi banyaknya ruang sampel pada pelemparan dadu 1 yaitu 6. Nah, kita sekarang
akan mengajukan eksperimen, yaitu kejadian A, yaitu hasil mata dadu 3. Nah, pada ruang sampel ini mata dadu 3 ada berapa titik sampel? Nah, itu yang menjadi pertanyaannya. Kejadian A yaitu hasil mata dadu 3. Nah, di sini kan angka 3 yaitu muncul sebanyak 1 kali. Jadi di sini titik sampel yaitu 3 dan banyaknya titik sampel dengan notasi NA. Kalau di sini banyaknya ruang sampel yaitu NS. Kalau banyaknya titik sampel yaitu NA sebanyak 1. Kenapa 1? Karena ini banyaknya cuma 1 titik sampelnya, banyak titik sampel yaitu 1. Nah, sekarang kita akan mengerjakan peluang teoretiknya. Ya, peluang teoretik seperti yang kita jelaskan tadi. Peluang teoretik adalah perbandingan antara banyak titik sampel dan dibagi banyak ruang sampel. Nah, kita akan tulis yaitu 1 dibagi karena perbandingan kan. Di sini 6. Ini adalah peluang teoretik hasil mata dadu 3 yaitu 1/6 untuk kejadian yang pertama. Nah, sudah mengerti adik-adik? Kalau sudah mengerti, mari kita lanjut untuk kejadian yang kedua, yaitu bilangan prima. Nah, ruang sampel pada dadu yang dilemparkan pada eksperimen pertama yaitu ada 1, 2, 3, 4, dan 6. Kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sama adik-adik, kita samakan aja ya. Untuk banyaknya ruang sampel juga ada 6. Sama kan? Ya, yaitu sekarang kejadian yang kedua yaitu bilangan prima. Kita pernah belajar waktu SD mungkin bilangan prima. Berapa aja bilangan prima itu adik-adik? Ada yang tahu? Ya, benar. Bilangan prima yaitu 2, 3, dan 5. Nah, untuk banyaknya titik sampel, kita hitung titik sampel itu sendiri. 1, 2, dan 3. Jadi kita isi di sini dengan angka 3. Oke adik-adik, kita lanjutkan ke peluang teoretiknya. Peluang teoretik, kita tulis banyaknya titik sampel yaitu 3. Perbandingan kita tulis per. Di sini angka 6 tetap ya, karena ini ruang sampelnya hanya 1, jadi kita tetap 6. Nah,
kita peroleh peluang teoretiknya pada bilangan prima yaitu 3/6. Dapat kita sederhanakan 3/6 ini menjadi 1/2. Oke adik-adik, selanjutnya kita akan teruskan ke kejadian yang ketiga, yaitu faktor dari angka 6. Oke, kita di sini karena eksperimennya satu pelemparan, satu dadu, maka kita tetap. Oke, kita tetap 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Tetap ya, ruang sampelnya juga 6. Nah, sekarang yaitu kejadian A. Kejadiannya yaitu faktor dari angka 6. Ada yang tahu berapa faktor dari angka 6? Ya, faktor dari angka 6 yaitu 1, 2, 3, dan 6. Nah, ini faktor dari angka 6. Kita hitung banyak titik sampelnya. Banyak titik sampelnya yaitu 1, 2, 3, 4. Jadi kita isi di sini dengan angka 4. Nah, sudah ketahuan kan? Kita lanjutkan ke peluang teoretiknya. Jadi tetap kita caranya yaitu kita tulis angka 4 dibagi 6. Kita bisa sederhanakan kan? Nah, kita sederhanakan 4 kita bagi 2 sama dengan 2, 6 kita bagi 2 sama dengan 3. Nah, ini adalah hasil-hasil dari peluang teoretik yang dimana kejadiannya yaitu sebagai berikut. Hasil dari mata dadu 3 dengan titik sampel 3 dan banyak ruang sampel 6. Jadi hasil peluang teoretiknya yaitu 1/6. Nah, kejadian yang kedua yaitu bilangan prima dengan banyak titik sampel 3 dan banyak ruang sampel 6. Dan hasil peluang teoretiknya yaitu 3/6. Kita sederhanakan 3 dibagi 3 sama dengan 1, 6 dibagi 3 sama dengan 2. Nah, kejadian yang ketiga yaitu faktor dari angka 6 dengan banyak titik sampel yaitu 4, karena di sini ada 4 angka jadi 4, di sini 6, banyak ruang sampel yaitu 6. Kita peroleh peluang teoretiknya yaitu 4/6. Kita sederhanakan 4 dibagi 2 sama dengan 2, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, oke adik-adik, kita kan sudah banyak nih mengenal peluang teoretik
Jika adik-adik masih bingung tentang peluang teoretik, adik-adik bisa komen di kolom komentar atau bisa DM di IG Himadika Unuja yang linknya kakak akan kasih di deskripsi video ini. Nah, sudah banyak yang paham kan tentang peluang teoretik? Karena sudah banyak yang paham, kita akhiri dulu pertemuan hari ini. Sebelum kita akhiri, kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Nah, terima kasih adik-adik. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.